Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke materi modul 3, masih dengan topik aliran potensial, dan pada sesi 3 segmen 1 ini kita akan membahas tentang source in a uniform stream, half body. Seperti yang telah kita pelajari pada sesi 2 sebelumnya ya, kita telah mempelajari tentang berbagai aliran potensial yang ada ya. Jadi kalau misalnya kita lihat suatu ringkasan dari sesi sebelumnya itu adalah tabel ini, pada tabel 6.1 yaitu tentang summary of basic plane potential flows. Nah, jadi di sini terdapat 4 aliran potensial ya yang perlu kita tahu, bahwa yang pertama itu adalah uniform flow, kemudian yang kedua itu adalah source and sink atau gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah free vortex dan juga force vortex, dan juga yang terakhir itu adalah doublet. Nah, sekarang dikarenakan kita hanya mempelajari 4 dari aliran potensial dasar ini, sekarang kita bagaimana cara untuk mengkombinasikan dari keempat plane potensial ini menjadi plane potensial yang baru. Nah, oleh karena itu dinamakan metode superposisi dari suatu aliran potensial, sehingga jika kita menggabungkan antara seperti contoh misalnya uniform flow dengan short and sink, dia akan menjadi suatu bentuk yang baru. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari tentang metode superposisi untuk aliran potensial ya, dan juga jangan lupa bahwa di sini telah ada informasi bahwa velocity potensial dan juga untuk stream function serta velocity components dari setiap aliran potensial yang ada ini sudah ada di sini ya. Jadi kamu tinggal melihat tabel ini kemudian dikombinasikan sehingga menjadi bentuk yang baru. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tabel ini ya. Jadi pada kuliah ini terkait dengan materi metode superposisi ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah source in a uniform stream, half body. Di sini kita mengkombinasikan antara uniform flow, aliran potensialnya, dengan source ya. Jadi yang kita gunakan di sini adalah uniform flow dan juga source, dengan di mana M-nya ini lebih besar daripada 0 ya. Jadi di sini M-nya itu positif. Jadi dia akan menjadi suatu topik yaitu source in a uniform stream. Nah, kemudian yang kedua ini ada namanya Rankine ovals. Jadi dia berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau Rankine ovals di sini dia kombinasi antara uniform flow, kemudian source dan juga sink ya. Jadi di sini kita menggunakan uniform flow, kemudian source and sink, artinya di sini ada dipakai dua ya. Jadi misalnya velocity potensial di sini M per 2Pi ln R1 minus ln R2 ya gitu ya. Karena di sininya M-nya itu yang satu itu adalah positif, itu untuk source, sedangkan untuk sink itu negatif. Nah, ini nanti akan dibahas pada segmen berikutnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah flow around a circular cylinder. Nah, jadi di sini dia ini mengkombinasikan antara uniform flow dan juga doublet ya. Nah, jadi di sini ada uniform flow, misalnya di sini kita menggunakan string function ya. Jadi string function dari gabungan antara uniform flow dengan doublet itu ya berarti tinggal dijumlahkan saja bagian yang ini string function yang R atau yang bagian yang theta, dan juga atau misalnya dalam fungsi y x-nya, dan kemudian tapi biasanya kalau misalnya digabungkan dengan doublet dia menggunakan ini ya apa koordinat polar ya. Jadi di sini tidak menggunakan y dan x tetapi menggunakan r dan theta. Nah, justru jadi nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan detail dari masing-masing topik ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah materi ini dibagi menjadi 3, jadi hanya uniform flow dengan source, kemudian uniform flow, source and sink, kemudian uniform flow dan doublet. Nah, sebenarnya bagaimana jika misal kita menggabungkan antara source and sink dengan free vortex gitu ya, atau misalnya source and sink dengan doublet, atau misalnya free vortex dengan uniform flow. Nah, itu karena kombinasi dari semua superposisi ini ada sangat banyak ya gini ya. Jadi pada buku ini pun sudah membatasi bahwa metode superposisi ini dibahasnya cukup 3 saja, karena terkait dengan kombinasi-kombinasi lainnya itu dapat dikembangkan oleh kita sendiri. Nah, sekarang kita membahas tentang source in a uniform stream ya, atau half body ya. Ini kenapa disebut namanya half body, karena dia ini terbuka di depan tapi di belakangnya itu dia tidak tertutup ya. Nanti berbeda dengan Rankine ovals di mana di depannya terbuka, nanti di belakangnya tertutup gitu ya. Nah, jadi seperti apa sih misalnya penggabungan antara uniform stream ini? Jadi ini kan penggabungan antara uniform flow dan juga source ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar yang A yang sebelah kiri, jadi ini ada sumbu X dan Y ya. Jadi di sini source-nya itu dia keluar dari titik 0, X dan Y sama dengan 0. Kemudian di sini juga ada informasi koordinat polarnya, yaitu theta dan R.
Nah, jadi di sini ditempatkan source, di mana di sini dari sebelah kiri ke arah kanan terdapat suatu uniform flow ya. Nah, jadi akan seperti apa si streamline dan juga velocity potensialnya ketika kedua dari potensial potensial plane ini digabungkan gitu ya. Nah, dia digabungkan itu akan menjadi seperti yang di sebelah kanan ini ya. Ini kan sudah jadinya. Nah, tapi bagaimana cara mengkombinasikannya? Nah, sebenarnya kita sudah tahu sebelumnya pada tabel sebelumnya bahwa misalnya untuk stream function dia sudah memiliki persamaannya sendiri, dan juga untuk source itu dia juga ada persamaannya sendiri ya. Jadi kalau misalnya digabungkan dari stream function uniform flow dan juga source ini, dia akan menjadi seperti ini. Jadi UR sin theta ini adalah stream function untuk ini ya, uniform flow, dan juga M dalam bentuk positif ya, per 2pi kali theta, dia itu adalah stream function dari ini ya, dari source ya. Nah, kemudian dan juga begitupun untuk velocity potensialnya. Jadi dia ini adalah yang uniform flow dan juga ini yang bagian source ya. Nah, tentunya ini masih belum selesai ya. Jadi dari menurut pembahasan di buku ini masih panjang penurunannya ya. Nah, untuk mempersingkat waktu dari video ini penurunan dari stream function dan juga velocity potensial menjadi suatu persamaan V ini dalam bentuk at any point, artinya kita bisa tahu misalnya berapakah kecepatan pada sumbu X dan Y pada suatu titik di sini. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan ini. Di sini ada penurunannya pada buku, jadi Anda harus membacanya bagaimana cara menurunkan dari kedua persamaan ini menjadi persamaan ini ya. Nah, jadi di sini V kuadrat itu adalah sama dengan U ditambah dan di dalam kurung ini ya. Jadi di sini ada fungsi dari B dan juga ada theta ya. Nah, jadi di sini adalah koordinatnya kita menggunakan polar. Nah, kemudian jadi di sini B ini kita bisa tahu bahwa B itu adalah stagnation point ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di penggabungan antara source dan juga uniform flow, jadi ini adalah stagnation point-nya. Nah, jadi dia seperti berdiri masing-masing nih si ininya apa namanya streamline-nya ya. Jadi ini adalah stagnation point, di sini adalah titik dari source menuju stagnation point, itu kita bisa bilang B, yaitu B itu sama dengan M dibagi 2pi per U. Nah, di mana M di sini ini adalah ini ya volume flow rate per unit length ya, atau kamu juga bisa ngelihat pada balik lagi ke sesi sebelumnya terkait dengan source and sink ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pada persamaan ini gini ya. Nah, jadi di sini kan ada B dan juga ada ini ya, ada U ya. Jadi U ini dia datang dari uniform flow dan juga B ini dia datang dari source. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita M itu memiliki power yang cukup kuat ya, artinya M-nya besar sehingga B-nya itu besar ya. Jadi yang akan terjadi pada si streamline ini adalah dia ini memiliki diameter yang lebih besar daripada ini jika U-nya tetap. Jadi misalnya B-nya yang sekarang ini 1, kemudian M-nya itu 2 kali lipatnya, artinya B-nya di sini dia akan 2 kali lipat juga, artinya dia akan lebih besar gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya B-nya tetap, nah, kemudian U-nya ini semakin besar, nah artinya di sini kan kalau misalnya M-nya konstan gitu ya, U-nya semakin besar, artinya B-nya dia akan semakin mengecil. Jadi kira-kira bentuk dari streamline-nya akan seperti ini. Kira-kira seperti itu materi dari sesi 3 segmen 1 terkait dengan source in a uniform stream half body ya. Nah, jadi ini merupakan suatu metode superposisi dari aliran potensial, dan juga jika ada penjelasan yang kurang jelas, tentu saja Anda harus membuka buku terutama pada sub chapter ini ya terkait dengan superposisi dari aliran potensial pada buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.